Pembantaian ini benar-benar berlangsung, dan satu-satunya sumber sejarah yang ada adalah catatan Gubernur Jenderal Fyoche Ridvan Gons yang sedang bertugas di Mataram ketika peristiwa ini terjadi. Kejayaan Mataram selama dipimpin Sultan Agung semakin pudar saat dipimpin anaknya Amangkurat I. Boleh dikatakan, Amangkurat I naik tahta tanpa memiliki keutamaan. Keutamaan yang dimiliki mendiang ayahnya Sultan Agung sedikit pun tidak diwariskan kepada Amangkurat I. Seperti ditulis Reclefs dalam War, Culture, and the Economy in Java 1677. Bahwa sebagai pemimpin, Amangkurat I tidak memiliki kreativitas. Jika Sultan Agung menaklukkan, menggertak, membujuk, dan bermanuver, Amangkurat I menuntut dan membantai. Amangkurat I, tulis Reclefs, tidak memperhatikan keseimbangan dalam berpolitik, sesuatu yang amat dibutuhkan dalam pemerintahan Jawa abad ke-17. Semua itu berawal dari rasa cemas Amangkurat I yang kemudian menimbulkan dendam. Dia cemas akan kehilangan kekuasaan yang terus menghantuinya. Pemerintahannya, pada saat itu perilaku si Baginda berbeda dari yang biasa, sering menghukum dengan keras dan terus-menerus melakukan kekejaman. Raja, baru 2 tahun dia memerintah. Gejolak di kerajaan mulai muncul. Raja mengatasinya dengan pendekatan kekerasan dan brutal. Sebelumnya, adiknya yang bernama Raden Mas Alit telah melakukan kudeta. Dalam kudeta yang gagal itu, Alit tewas terbunuh pasukannya. Kematian Raden Mas Alit dan memaksa 8 pembesar untuk mengaku bahwa mereka telah merencanakan kudeta terhadap Sunan. 8 orang itu, beserta anggota keluarganya juga dibantai. Dikisahkan, sebelum dia mengambil keputusan untuk menghabisi para ulama, Raja menyepi sendirian di pendopo istana. Pikirannya suntuk karena memikirkan siasat untuk mempertahankan tahta. Dalam keterasingan itu, Raja mencurigai setiap orang yang berada di dekatnya. Hasrat kekuasaan membuat dia gelap mata dan membunuh semua ulama yang sesungguhnya tidak memperhatikan keseimbangan dalam berpolitik. Sesuatu yang amat dibutuhkan. Dan suasana kian mencekam, tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya, apalagi memandang wajah Sunan. Catat Van Guns. Setelah menemukan siasat, Amangkurat I lalu memanggil 4 orang pembesar keraton untuk menghadap dirinya. Kepada keempat pejabat kepercayaannya itu, Raja mengutarakan niatnya. Arya, Tumenggung Natahirnawa, Tumenggung Suranata, dan Nabehi Wiranata. Kepada mereka, sang raja berharap niat balas dendam tereksekusi dengan baik. Rencana eksekusi disiapkan sangat matang, misalnya nama ulama dan keluarganya yang menjadi target operasi harus dicatat, demikian juga alamat-alamat mereka. Bagi Amangkurat I, aksi ini langkah efektif agar para pengkhianat bisa dilibas dalam sekali pukul. Menurut sejarawan Haji de Graaf, Amangkurat juga berpesan agar tidak ada satu pemuka agama pun yang diloloskan dari pembantaian ini. Permulaan pembantaian. Saat hari pelaksanaan eksekusi tiba, anak buah keempat orang kepercayaan raja disebar ke 4 penjuri mata angin. Aba-aba dimulainya aksi pembunuhan ditandai dengan letusan meriam. Ditulis bahwa selama aksi pembunuhan berlangsung, raja mengurung diri di istana. Dia bertingkah seolah tidak mengetahui apa yang terjadi di luar istana. Dibuka dengan dentuman meriam, berkat persiapan matang, eksekusi berjalan lancar. Dalam waktu tidak lebih 30 menit, 6.000 ulama tewas ditikam para serdadu yang dipimpin oleh keempat orang kepercayaan raja. Sejarawan Van Guns dalam catatannya menulis, belum setengah jam berlalu setelah terdengar bunyi tembakan, 5-6 ribu jiwa dibasmi dengan cara yang mengerikan. Amangkurat berupaya menyembunyikan keterlibatannya dalam pembantaian ini. Pada hari berikutnya, ia berpura-pura marah dan terkejut. Ia menuduh para ulama sebagai kelompok yang bertanggung jawab. Amangkurat I balik menuduh ulama yang bersekongkol membunuh adiknya Pangeran Alit. Ia seolah membenarkan bahwa pembantaian terhadap ulama sebagai balasan setimpal atas kematian adiknya. Bagi masyarakat Jawa, perilaku demikian dianggap sangat tidak pantas. Pujangga Yasadipura dalam Serat Rama tahun 1770 menjelaskan bahwa seorang raja yang menuruti nafsu amarah yang tak terkendali hanya karena ingin dipatuhi dan ditakuti akan dikutuk. Mataram akhirnya memang terkutuk hingga runtuh. Kekuasaannya semakin melemah seiring menguatnya pengaruh VOC yang menggerus basis ekonominya.